Halo masnya, selamat malam masnya. Mas, selamat malam. Aduh. Permisi adik-adik, selamat malam. Oh, nggak bisa. Ya, halo adik-adik, selamat malam. Oke, cari yang lain. Halo adik-adik, selamat malam dek. Oh, ya, minta ojek sebentar. Ini kalau boleh tahu dari mana adiknya? Dari warga sini ya? Dari Jalan Semangka. Jalan Semangka. Oke, ini adiknya kalau boleh tahu dari kapan ini acaranya mulainya? Sejak dari tadi sore atau baru saja? Dari jam-jam 7. Dari jam 7. Oke. Ya, terima kasih ya. Terakhir dengan adik siapa ini namanya? Narsanto Mendra. Narsanto Narsmeda. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke. Oke, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Bang Bro TV. Oke, jadi hari ini saya sudah sampai di masjid apa ini namanya? Masjid Al-Kausar namanya. Masjid Al-Kausar. Oke, Masjid Al-Kausar. Oke, udah sampai di Masjid Al-Kausar. Oke, tanpa berlama kita langsung akan melihat acara tablik akbar pada siang pada malam hari ini. Oke, makasih adik. Ini dengan adik siapa namanya? Dani. Oke, adik Dani, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke. Halo bro. Halo Edi. Islam Bapak sekalian, salam salam mari kita sehingga kita bersama-sama dengan kita Allah yang sudah ini bagaimana nanti. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas dukungan mensukseskan acara pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, mendengarkan pada tema malam ini, yaitu mari kita tinggalkan mahabbah atau kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak sekalian, mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, dan harapan kami semoga dengan pada acara malam ini kita dapat meningkatkan iman dan takwa. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya. Semoga apa yang disampaikan menjadi motivasi kita untuk terus meningkatkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini, mari kita saksikan bersama persembahan spesial dari adik-adik kita, para santri Tenda Al-Qaeda, yang akan menampilkan Asmaul.
وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمحراب والبراق والألم والدالم، جسمه مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجال نور الهدى مصباح الظلم. عبد القاسم سيد الكونين وشافي ثقل محمد بن عبد الله سيد العرب والأيام، نبي الحرم المحبوب عند رب المشرق والمغرب. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Kautsar Dr. Andes Haji Bambang Wahyudi, yang kami hormati orang tua kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang kami hormati pula Haji Muhammad Saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula hadirin hadirat, ibu-ibu jamaah pengajian daripadanya, khususnya pada malam selam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahannya di malam yang mulia ini, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memperkenankan kita bersama untuk berkumpul di masjid yang tercinta ini, guna untuk mengagungkan, memuji kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di saat ini sebagai tanda cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya rabbal alamin. Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita semuanya bisa mengenal dinul Islam, agama yang terang benderang yang asalnya dalam keadaan gelap gulita jahiliyah. Ma'asyiral muslimin, jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjudul An-Nur, cahaya. Di Al-Aqas dikatakan pernah terjadi dialog antara Nabi Allah Daud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dialognya dikatakan, ya Allah, nikmat apakah yang di sisimu yang kecil? Maka Allah menjawab, nikmat yang kecil di sisiku Allah yaitu nafas yang kalian hirup tiap hari. Itu nikmat terkecil. Kemudian Nabi Allah Daud bertanya kembali, ya Allah, nikmat apakah yang paling besar di sisimu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, nikmat yang paling besar di sisiku adalah nikmat diciptakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka terindah buat kita semuanya, buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat ini harus kita syukuri daripada. Apabila kita tidak mensyukurinya, nanti takut di hari kiamat kita tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini adalah sebagai hadiah, kado terindah Wasallam. Taqammanallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan, al-ayat. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman,
yaitu ketika diutusnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenikmatan yang sangat besar yang kita syukuri, yang wajib kita pelihara daripadanya. Kegembiraan kita di saat ini di malam peringatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan sebagai bukti cintanya kita bersama. Ma'asyiral muslimin, jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan ini pernah menjerit, pernah menangis. Iya. Jadi iblis setan ini pernah menangis dalam 4 hal. Yang pertama, iblis ini menangis, menjerit. Ya. Kapan? Yaitu jadi ketika dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, iblis ini pernah menjerit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Adam, maka malaikat sujud. Fasajadal malaikatu, sujud semua malaikat. Kenapa tidak mau sujud? Aba, tidak mau. Wastakbar, sombong. Wakan dengan kafir, dan dia termasuk orang yang kufur kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusir. Yang kedua, iblis ini pernah menjerit. Kapan? Yaitu ketika diusir dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diusir dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya bingung daripadanya, merasa sedih karena iblis ini diceritakan sahabat. Cuma ada satu kesalahan. Apa kesalahannya? Tidak berakhlak, tidak ada sopan santunnya dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, diusir daripada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iblis ini menjerit, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW senang memperingati hari kelahirannya Rasulullah SAW. Sebab kalau kita tak senang, berarti digolongkan nanti bersama siapa? Yaitu iblis. Jadi kita harus bahagia, senang, gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Alasannya kenapa iblis ini menjerit, menangis? Karena dengan lahirnya Rasulullah SAW ini berarti menghalangi dakwahnya iblis untuk mengajak manusia menuju ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iblis ini pernah menjelaskan surat Al-Fatihah. Jadi ketika diturunkan surat Al-Fatihah ini menjerit, karena di situ apa? Terdapat ucapan yang di situ Allah yaitu apa? Wa yuril maghdubi alaihim wa yuril maghdubi alaihim wa radhdallin. Jadi kita harus gembira, senang dengan keberadaan Rasulullah pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita harus senang ketika seseorang cinta kepada Rasulullah SAW ini ada tandanya. Jadi kalau Rasulullah, jadi harus ada bukti cinta itu harus ada. Orang yang sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kita apabila Allah Alaihi Wasallam masalah alaiya sholatan sallallahu biha alaihi wasallam. Siapa orang Sallallahu Alaihi Wasallam 1 kali,
maka dibuat sepuluh. Begitu juga daripada ringkas kata orang yang selalu memperbanyak sholawat Allah SAW. Ketika kita sholat, kita tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak baca, nggak sah sholatnya. Nah ini sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang cinta kepada Rasulullah SAW ini senantiasa mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, ikut dengan syariatnya, menjalani sunnah-sunnahnya Rasulullah daripadanya. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang yang cinta dengan yang dicintai itu mesti taat. Kita cinta sama istri kita, apa yang diminta kita beri, itu namanya cinta. Tapi kalau seandainya cinta sama istri, setiap meminta sesuatu tidak diberi, ini perlu dilakukan. Cinta perlu bukti. Bagaimana? Mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Di antaranya sunnah-sunnahnya Rasulullah itu banyak. Kalau kita berbicara di masjid seperti ini, kita berarti berbicara tentang sholat. Paham? Iya. Jadi kita ini punya masjid besar seperti ini. Kita isi dengan apa? Menjalankan sholat. Ya. Khususnya bapak-bapak. Masjidnya besar nih, megah, besar, bagus. Ini harus kita isi. Jangan sampai kosong daripada. Kita bawa anak kita menjalankan ibadah, yaitu menjalankan sholat 5 waktu ataupun sholat Jumat. Kita ramehkan masjid kita. Kita isi untuk menjalankan sholat daripadanya. Karena di dalam hadis dikatakan, la sholata li jari masjid illa bil masjid. Gak sempurna Pak bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. La sholata li jari masjid illa bil masjid. Gak sempurna tetangga masjid, ya sholatnya gak di masjid. Bukan gak sah. Kalau gak sah, oh, bahaya nanti. Sholat-sholat di rumah gak sempurna Pak. Ya. Jadi diisi masjidnya, sholat maghribnya berjamaah, zuhurnya berjamaah, sholat asarnya berjamaah, berusaha isi. Ini termasuk sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku-ngaku cinta tuh berjamaah, sholat berjamaah di masjid, alhamdulillah ada imamnya. Paham ya? Ini daripada sholat. Jadi jangan ditinggalkan. Suatu saat Rasulullah SAW ini selalu memperhatikan sahabatnya, Di antaranya sahabat yang dicintai Rasulullah SAW, yaitu bernama Syahban. Suatu saat Syahban ini selalu di situ ada Rasulullah, di situ ada Syahban. Maksudnya di situ Rasulullah sholat, Syahban selalu ada di situ. Masya Allah. Cuma Syahban ini kalau sholat selalu di ujung dia. Kenapa kok sholat di ujung dia? Takut ganggu orang. Jadi Masya Allah Syahban. Kok suatu saat si Syahban ini kok gak hadir sholat subuh? Sholat yang afdal itu yang pertama sholat subuh Pak. Kenapa? Rokaatnya sedikit tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi si Syahban ini kok suatu saat kok gak ada, ditunggu kan sholat subuh gak hadir, dilihat waktu sudah mau, maka dimulailah sholat sama Rasulullah SAW. Syahban saat itu gak hadir. Allahu Akbar. Selesai sholat ditanya, mana Syahban ini? Ini sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW.
Bukan kita cinta sama Rasulullah, tapi Rasulullah yang cinta sama si Sya'ban. Masya Allah. Ditanya, mana Sya'ban? Gak ada ya Rasulullah. Adakah di antara kalian yang ke rumahnya? Saya ya Rasulullah. Maka selesai sholat berangkat Rasulullah. Pergi kemana? Ke rumahnya Sya'ban. Dan Sya'ban ini perjalanan rumahnya ini sangat jauh. Pokoknya jauh. Kalau dititip 3 jam. Dari masjid mau ke masjid ke rumah 3 jam perjalanan. Sampailah Rasulullah SAW di rumahnya. Diketok pintu. Nah, yang jawab istrinya. Salah. Betul rumahnya Sya'ban? Ya. Mana Sya'ban? Wah, menangis. Menangis istrinya. Sya'ban sudah meninggal dunia. Jadi gak hadir sholat jamaah gara-gara apa? Gara-gara meninggal dunia. Kalau kita sholat jamaah subuh gara-gara apa? Tertidur, capek. Ini gak hadir sholat berjamaah gara-gara satu aja. Karena Allah ambil gak hadir berjamaah bersama Rasulullah SAW. Sedih kehilangan Sya'ban. Karena Rasulullah itu setelah selesai sholat itu, kalau sakit dijenguk, kalau meninggal ditakziahi, iya. Kalau ada mimpi ditakwil sama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kalau sudah selesai sholat ngadep sama jamaahnya, dilihat. Oh, ada bulan-bulan. Bukan untuk introspeksi, enggak. Ini tanya, kabar, apa kabar bulan-bulan? Oh, alhamdulillah ada begitu. Kalau sakit dijenguk, kalau meninggal ditakziahi, kalau ada keluhan apa-apa disampaikan kepada Rasulullah SAW. Namun si istrinya Sya'ban ini ada keheranan ketika sakaratul maut, si Sya'ban ini melakukan sesuatu yang aneh. 3 keanehan yang dialami oleh Sya'ban ini menjerit. Jeritan yang pertama dikatakan, ya Allah, kalau seandainya jauh lebih enak. Jeritan yang kedua, andai kata yang baru lebih enak. Yang ketiga, andai kata daripada lebih banyak, lebih bagus. Itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka yang namanya Nabi tahu dengan keadaan daripada apa yang terjadi. Ketahuilah, ketika suamimu mengatakan, kenapa gak jauh lagi? Dikatakan di situ, Sya'ban itu kalau berjalan dari rumahnya ke masjid itu kurang lebih 3 jam. Ketika dia sakaratul maut, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan yang diberikan ketika dia berjalan menuju ke masjid itu ditunjukkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa kaget, yo lagi lebih bagus ya Allah. Jadi jangan merasa bangga yang di samping rumah, pahalanya tambah sedikit, Pak. Jadi rumah yang semakin jauh, 1 langkah menambah kebaikan, 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah mengangkat derajat. Masya Allah. Jadi jalan kaki. Jadi si Sya'ban menyesal bukan karena apa? Kenapa dia tidak bisa lebih optimal lagi, lebih tinggi lagi untuk meraih derajat yang lebih tinggi. Yang kedua, Sya'ban
Syakban ini kalau dari rumah mau menuju ke masjid itu kalau malam hari dingin Pak. Bahkan mau keluar kok kedinginan, pakailah baju. Yang pertama baju baru. Yang kedua baju yang agak lama supaya pada kedinginan, pakai mantel. Iya. Kok subhanallah di tengah perjalanan mau menuju ke masjid kelihatan orang laki-laki tua lagi kedinginan. Ini kalau nggak dikasih jaket mati. Maka dilepaslah jaketnya si Syakban. Diberikan yang lama, yang atas lama, yang dalam baru dikasih. Ketika dia sakaratul maut ditunjukkan sama Allah, ya Allah kenapa nggak yang baru? Ketika pakaian tadi itu diberikan kepada orang yang kedinginan tadi itu, ditunjukkan pahalanya yang sangat besar. Dia menyesal, ya Allah kenapa saya kasih yang lama, kok nggak saya kasihkan yang baru ketika saya beli baru, maka aku akan mendapatkan pahala yang lebih tinggi. Nismat. Yang ketiga, kenapa nggak semua? Nah, kenapa nggak semua Syakban ini ketika sarapan pagi, ya mau sarapan, udah roti pas-pasan, minum air susu 1 gelas, mau dimakan datang pengemis, lapar. Masya Allah, kira-kira kita mau makan, ada pengemis, kira-kira pengemis apa dimakan?